besar pasak daripada tiang. Mungkin peribahasa itu sering kita dengar. Nah, perumpamaan tersebut sangat sesuai untuk menggambarkan tanda money disorder. Memang, untuk bisa memiliki kondisi keuangan yang sehat, kamu perlu menyeimbangkan antara pemasukan yang didapat dengan pengeluaran. Terkadang, kondisi finansial menjadi tidak seimbang karena memiliki mindset dan gaya hidup yang salah. Yuk simak selengkapnya keuangan milenial kali ini dengan pembahasan hati-hati money disorder. Milenial sebagai generasi tidak aman secara finansial. Beberapa penelitian menyebutkan generasi milenial adalah generasi pertama yang berpenghasilan lebih rendah daripada orang tua mereka loh sobat milenial. Pada tahun 2019, Common Vision mengadakan konsultasi interaktif dengan kaum milenial di seluruh Inggris. Penelitian ini bertujuan untuk menguji milenial lebih tidak aman secara finansial daripada generasi sebelumnya. Sebagai generasi milenial, kita tumbuh dengan asumsi bahwa kita akan mendapatkan lebih banyak uang daripada orang tua kita. Dengan memiliki akses ke pendidikan yang lebih luas, tidak dapat dipungkiri bahwa kita percaya akan lebih mudah sukses. Faktanya, banyak sekali rintangan yang dihadapi para milenial ini. Dengan tingkat pekerjaan yang tidak aman, pekerjaan paruh waktu, pekerjaan bergaji rendah, dan kenaikan harga rumah yang tinggi. Ada banyak pihak yang menyebutkan kalau milenial membuat perencanaan keuangan yang lebih baik. Namun, di sisi lain, milenial juga menjadi generasi yang paling khawatir tentang masalah uang. Utang menjadi salah satu penyebab terganggunya kesehatan mental bagi milenial, di mana mereka merasa stres, cemas, hingga merasa depresi akibat adanya utang ini. Sumber utang ini berasal dari penghamburan uang untuk bersaing terlihat sukses. Miris sekali ya. Kebanyakan milenial lebih tertekan karena tidak dapat membeli smartphone tipe terbaru dibandingkan tertekan tidak memiliki aset. Kita sebagai milenial harus memilih kesulitan kita sendiri. Bekerja keras itu sulit, namun tidak memiliki uang juga sulit. Tidak mengikuti tren memang sulit, namun tidak memiliki tabungan juga sulit. Mari kita lebih bijak memilih hal sulit dalam hal keuangan ya sobat milenial. Apa itu money disorder? Bila tidak diatur dengan bijak dan benar, keuangan bisa menjadi salah satu faktor munculnya permasalahan dalam kehidupan kamu. Sangat berbahaya bila ada seseorang yang menganggap bahwa uang adalah solusi dari semua masalah. Padahal uang justru bisa menjadi pemicunya loh sobat milenial. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Northwestern Mutual, uang adalah faktor utama penyebab stres pada 44% orang-orang di Amerika. Hampir separuh responden mengatakan jika kecemasan finansial kerap membuat mereka merasa depresi. Bila tidak hati-hati dan segera disadari, rasa depresi dan stres yang dialami bisa membuat seseorang mengalami kondisi yang disebut dengan money disorder. Money disorder adalah sebuah kebiasaan serta pemikiran yang salah saat seseorang memandang dan mengelola finansial. Tak hanya membuat orang yang mengalaminya merasakan kecemasan biasa, kebiasaan yang salah dalam mengelola keuangan akan membuat seseorang yang menderita money disorder mengalami stres berlebihan hingga mempengaruhi kondisi kesehatan fisik, pekerjaan, dan juga hubungannya dengan orang lain. Kondisi money disorder bisa membuat seseorang sangat mendewakan uang sampai melakukan segala cara untuk mendapatkannya
dan melakukan pengeluaran berlebihan pada sesuatu hal yang sebenarnya bukan sebuah kebutuhan. Apa saja penyebab money disorder? Kondisi money disorder yang dialami oleh seseorang bisa disebabkan karena berbagai macam hal. Faktor yang sering dianggap menjadi penyebab utama seseorang yang mengalami money disorder adalah sikap yang kurang tepat dalam mengelola keuangan dan juga tumbuh dewasa di dalam kondisi keluarga yang mengalami kesulitan keuangan. Trauma masa lalu membuat mereka menjadi takut dan berusaha menggunakan segala cara untuk mendapatkan uang pada saat mereka bekerja. Ini adalah tanda yang menunjukkan seseorang yang sedang mengalami money disorder. Workaholic, bekerja dengan hati dan giat serta berdedikasi tinggi adalah sebuah hal yang positif untuk dilakukan nih Sobat Milenial. Namun ketika kamu mengorbankan waktu pribadi dan keluarga demi urusan pekerjaan, tandanya kamu adalah seorang workaholic. Meski positif, memaksakan diri untuk bekerja terlalu keras sampai mengorbankan kesehatan dan hubungan dengan keluarga dan juga kerabat tentu saja bukan hal yang baik dan bisa menjadi salah satu tanda dari money disorder. Selanjutnya, selalu merasa tidak cukup memiliki uang, mengharapkan penghasilan meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan bertambah banyaknya kebutuhan memang hal yang wajar. Tetapi apabila penghasilan sudah meningkat, namun kamu selalu merasa tidak cukup atau selalu merasa kekurangan, ini salah satu tanda dari money disorder. Tidak bisa menahan diri saat melakukan pengeluaran, misalnya saat menggunakan kartu kredit atau pay later. Meski kelihatan tagihan setiap bulan tidak banyak, ketika menumpuk tidak disesuaikan dan dianggarkan dengan baik, kondisi keuangan bisa kacau nih Sobat Milenial. Ketika tagihan sudah menumpuk tetapi kamu tetap nekat melakukan pengeluaran, maka hal tersebut bisa menjadi tanda dari kondisi money disorder. Berikutnya, menganggap uang menjadi satu-satunya sumber kepuasan. Seseorang yang mengalami money disorder akan mengukur segala sesuatu dengan uang dan berpandangan bahwa setiap masalah bisa diselesaikan dengan uang semata. Terakhir, memiliki gaya hidup yang tidak sesuai dengan penghasilan. Terkadang kondisi finansial menjadi tidak seimbang karena memiliki gaya hidup yang salah. Lifestyle yang tidak sesuai dengan kemampuan bisa menyebabkan keuangan yang kacau dan timbulnya berbagai masalah lain dalam hidup sehari-hari. Namun, kondisi money disorder tidak selalu berhubungan dengan kebiasaan buruk melakukan pemborosan loh Sobat Milenial.